Halo Bapak Ibu, ya kembali lagi di channel YouTube saya. Seperti biasa kita akan membahas eh, menu-menu back close yang saya berikan kemarin maupun menu back close saya hari ini. Tapi pertama-tama saya akan sedikit menganalisa pergerakan indeks kita ya IHSG kita untuk hari ini seperti apa. Serta nanti ada sekitar 20-an saham yang sudah di request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham. Ya setiap sore saya akan memberikan menu back close secara gratis, di garis bawahi disclaimer on ya, tidak ada analisa yang 100% benar. Jadi bisa saja ada penurunan ataupun naik ya. Tapi selama kita tahu teknikal, itu akan lebih aman untuk trading di saham. Oke, saya akan membahas indeks kita hari ini seperti apa pergerakannya ya. Sempat naik ya, sempat naik tapi turun kembali, tapi berhasil mantul di area 6056 ya. Ya, itu berhasil mantul. Kemungkinan akan coba ya, mungkin indeksnya akan coba menghijau dan kembali menguji area resisten di 6086 sampai 606110 ya. Mungkin akan seperti itu. Untuk indeks kita secara keseluruhan, pergerakan indeks kita masih dalam batas sideways ya. Turun naiknya masih terjaga. Dia belum uptrend maupun downtrend ya untuk indeks kita. Oke, saya akan bahas menu baik close saya hari kemarin ya, Jumat sore. Untuk dijual hari ini yaitu saya memberikan saham Mari ya. Cuan ya, Marinya cuan. Lumayan naiknya. Hari ini kita beli di 5 berapa? 525 kalau nggak salah ya. Ya, naik hampir 3% lebih ya. 3% lebih sudah lebih dari cukup ya. Bagi teman-teman yang mau jualan ya sudah jualan pastinya ya. Target saya sudah melewati target aman saya untuk Mari, harusnya sudah cuan ya. Lumayan sekitar 3%-an ya untuk Mari. Hari ini saya memberikan menu buy close yaitu agro ya. Intinya kalau teman-teman serius untuk trading, lebih baik bisa menganalisa sendiri, mau belajar dimanapun silakan. Tapi karena kalau terus-terusan disuapin, itu menurut saya agak cukup berbahaya. Kenapa? Karena Anda berketergantungan dengan orang lain. Ya, pada saat saham itu turun, Anda tidak tahu mau ngapain. Pada saat naik juga bingung, ini harus di TP atau seperti apa. Ya, karena itu ciri-ciri teman-teman yang belum tahu untuk menganalisa mau itu teknikal ataupun dari bandarmologinya. Ya untuk agro saya memberikan menu buy close karena menurut saya ini cukup menarik ya. Risikonya sudah lebih kecil daripada reward. Bisa saja dia naik kenceng, bisa saja nanti turun lagi. Itu semua bisa terjadi di market. Untuk agro, TP amannya bisa di 2330 ya. Itu TP pertamanya bisa di area itu. Untuk agro, nah, saya buka dulu. Ya, untuk TP aman di 2330 sampai 2340. Itu TP pertama, silakan jual di sana. Kalau agro tembus 2350-nya, itu berpotensi untuk naik sampai ke 2380 sampai 2420 ya untuk agro. Batas stop loss dia kalau dia jebol 2260 silakan di stop loss. Kalau agro jebol 2260 lebih baik di stop loss ya. Lebih baik di stop loss kalau dia jebol 2260. Tapi kalau masih bertahan di area itu masih sangat layak untuk di hold.
untuk agro. Oke, saya akan bahas sekitar 20 saham yang sudah di request oleh teman-teman grup. Pertama Roda. Roda oke, uptrend. Batas aman di 100, resisten ada di 104 sampai 107. Lanjut ke MLPL. MLPL sebenarnya masih oke selama masih jaga di 520-nya. Ya, selama masih jaga di 520 itu masih oke. Resisten sekarang ada di 545, 565. Lanjut ke BKSL. BKSL batas aman di 62. 62 sampai mentoknya ya 60. Hati-hati kalau sampai jebol 60 ya. Tapi akan lebih aman kalau bisa bertahan di 62. Resisten sekarang ada di 66, 68. Posisinya masih di atas ya. Posisi masih di atas selama masih ditahan di 62. Lanjut ke KF. KF sudah mencoba rebound ya, sudah mencoba rebound. Bentar ya. KF sudah mencoba rebound. Resisten kuat ada di 2420 sampai 2430. Kalau bisa jebol berpotensi untuk ke 2500. Ya. Batas aman dia selama dijaga di 2380 itu masih oke untuk KF. Lanjut ke Elmas. Elmas sudah agak downtrend ya, hati-hati. Support kuat ada di 100. Bentar. 103 sampai 100. Hati-hati jangan sampai jebol 100-nya, itu berbahaya untuk Elmas. Karena sudah menukik ke bawah. Resisten yang harus dihadapi Elmas yaitu 108, 110. Posisinya sudah menukik ke bawah. Semoga tidak jebol 100-nya ya. Kalau masih bisa mantul di 100 itu masih oke. Lanjut ke BGTG. BGTG masih oke ya. Selama masih jaga di atas 240 sampai 238 itu masih oke. Resisten ada di untuk sekarang 246, 254 untuk BGTG. Lanjut ke kios. Kios ada support di 1050. Ya selama masih tahan di atas itu masih ada berpotensi untuk rebound ke atas. Paling tidak menguji area 1100 sampai 1120 untuk kios. Dan juga Asri. Asri mungkin akan tes support di 160 162. Ya. Kalau bisa mantul dari 160 mungkin akan coba mengetes lagi ke 168 sampai 170. Posisinya sedang menukik ke bawah untuk Asri. Hati-hati kalau jebol 160-nya itu cukup dalam kalau turunnya. Bisa ke 150, 154. Lanjut ke trim. Trim masih oke. Selama masih jaga di atas 252, 250, 252 itu masih oke. Resisten sekarang ada di 262 sampai 270. Lanjut ke NICL. NICL masih sideways di bawah. Support ada di 8687. Resisten ada di 9294.
Lanjut ke PTSN. PTSN akan batas aman dia di 280. Hati-hati jangan sampai jebol 280. Ya, 280, 284 itu batas aman dia. Kalau jebol 280 itu sudah kurang bagus untuk PTSN. Resisten sekarang ada di 290 sampai 296 untuk PTSN. Lanjut ke IELS. IELS masih sangat uptrend ya, sangat uptrend. Ini sudah cukup tinggi menurut saya, ini sudah cukup tinggi. Kalau tanya resisten ada di 218, 224. Support quote ada di 200 sampai 202 untuk IELS. Posisinya sangat uptrend. Hati-hati, ini cukup agak gorengan ya. Dia bisa naik tinggi, bisa juga dibanting turun cukup dalam untuk IELS. Lanjut ke BOS. BOS masih sideways di atas, masih oke selama masih jaga di 83-nya. 82, 83 itu masih oke lah. Resisten terdekat ada di 86, 90 untuk BOS. Lanjut ke IMJS. IMJS sudah polanya sudah menukik ke bawah, tapi ada support kuat di 530, 525 ataupun 530, 520. Hati-hati kalau sampai jebol 520-nya itu sudah kurang menarik untuk IMJS. Tapi selama masih tahan di atas 520 sampai 530 itu masih oke. Resisten ada di 550 sampai 585 untuk IMJS. Ya, resisten ada di 550 sampai 585. Untuk IMJS support ada di 520, itu support kuat. Hati-hati jangan sampai jebol 520-nya ya. Lanjut ke Bevin. Bevin sudah menukik ke bawah ya. Mungkin akan tes support di 1020 sampai 1000. Hati-hati jangan sampai jebol 1000-nya ya. Kalau sampai jebol 1000 itu cukup berbahaya untuk Bevin, tapi selama masih bertahan di 1000 sampai 1020 masih ada peluang untuk naik menguji area resisten di 1070 sampai 1090. Lanjut ke Wins. Wins lagi sideways di bawah. Support kuat di 127 ya. Resisten ada di 133 sampai 137. Itu resisten kuat ya di 137, 137-nya. Support kuat ada di sekarang 127. 127 sampai 125 lah untuk Wins. Posisinya sideways di bawah. Lanjut ke LPPF. LPPF sebenarnya masih sideways di atas. Batas aman dia di 2.800. Semoga tidak jebol dari itu. Kalau jebol 2.800 harus mulai antisipasi. Resisten terdekat sekarang ada di 29. Bentar. Resisten ada di 2.900 sampai 2950 untuk LPPF. Lanjut ke WSKT.
WSKT sedang di persimpangan ya. Hati-hati jangan sampai jebol 800-nya ya. Karena berpeluang untuk tes support berikutnya di 780. Ya, kalau jebol lagi 780 bisa ke 750. Tapi semoga tidak jebol dari 800-nya itu masih oke. Selama tidak jebol 800-nya ataupun paling tidak turun-turun sedikit di 790-nya. Ya itu masih oke lah, masih bisa rebound ke atas, paling tidak menguji area resist di 830 sampai 850 untuk sekarang. Lanjut ke BBRI. BBRI rebound, posisinya downtrend, tapi hari ini dia mencoba rebound. Paling tidak dia akan coba tes ke 3.600 sampai 3.640. Support sekarang ada di 3.550 ya. Support sekarang ada 3.550 untuk BBRI. Terakhir kota. Kota ya sudah saya infokan dari kemarin-kemarin. Kalau salam ini bisa naik tinggi, bisa turun dalam ya. Tapi kalau tanya masih bagus, dia masih oke selama di atas 200 ya. Selama masih di atas 200 ataupun 206 itu masih oke sebenarnya. Resisten ada di 216 sampai 216 sampai 226 untuk kota. Posisinya sebenarnya masih uptrend untuk kota. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Salam cuan.